Ya, baik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar ya. Bapa dalam sorga, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami selalu bersyukur untuk segala sesuatu yang kami alami dalam kehidupan kami di dunia ini. Oleh karena kami selalu tahu bahwa hidup kami yang kekal itu sudah Engkau jamin. Maka tolong kami supaya sekali lagi kami menenangkan hati kami, meneduhkan hati kami, supaya apa yang harus kami dengar pada hari ini sekali lagi mengingatkan kami, membawa kami dekat kepadamu, sehingga semua situasi yang ada di luar ini tidak sungguh-sungguh menjadi pengaruh yang utama, tapi justru Tuhan yang hidup dalam kami. Itulah yang mempengaruhi bagaimana kami harus menghidupi hidup kami di dunia ini. Dengarkan doa kami Bapa, kuasai Dia yang menyampaikan, sehingga semua yang kami dengar ini merupakan pimpinan Tuhan untuk kami semua, supaya kami semakin menyerupai Yesus Tuhan kami, yang di dalam namanya kami berdoa. Amin. Baik ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini tema kita hari ini adalah jebakan okultisme dan mistisisme. Mungkin kita heran ya, kok bisa ya tema seperti ini. Tapi kalau kita mau pikirkan dengan baik-baik, nanti saya akan jelaskan pelan-pelan ya. Tema ini sebetulnya adalah tema yang justru sangat penting. Jadi saya mulai dulu dengan pemahaman ya. Kalau okultisme itu sebetulnya bahasa Latinnya itu adalah pengertiannya mempunyai pengertian rahasia atau tersembunyi. Jadi pengetahuan tentang hal-hal yang tersembunyi. Cakupan okultisme itu banyak sekali. Banyak sekali, itu bisa berupa sihir yang zaman sekarang mungkin sudah sepertinya ketinggalan zaman ya. Penglihatan, astrologi, ilmu bintang, ramalan, wah itu okultisme itu tidak sama dengan kerasukan setan sebetulnya. Ya, itu yang harus kita kuasai. Ya, kita tahu dulu. Ya. Jadi contoh-contoh okultisme itu adalah meramal nasib nanti ke depannya seperti apa, terus orang yang trans, orang yang nanti bisa kerasukan, jadi media untuk sesuatu yang nanti kita mau tahu ke depan. Saya tidak tahu dengan kita di sini, tetapi masih banyak ya tante saya itu, ii saya itu masih banyak. Mereka masih sibuk dengan urusan begini. Dengan situasi seperti sekarang ini mereka sibuk justru. Waduh, ini nanti besok gimana nih kehidupan di dunia segala macam, bisnisnya gimana, ITC banyak mereka tokonya ya. Jadi saya kadang-kadang pikir kalau saya di grup keluarga juga. Jadi kalau lihat mereka ya, waduh ini apa ini, tapi memang itu realitanya. Nah ini cakupannya, prakteknya itu seperti ini, ya, ini mungkin kita sudah jarang lihat, kota besar mungkin jarang lihat ya, tapi di daerah, ini masih sangat dikenal ya, sangat tahu, apalagi di daerah-daerah yang memang masih tidak terjangkau pendidikan baik, ini sangat terkenal. Nah ini mungkin saya di kalangan Tionghoa saya sangat kenal yang beginian saudara ya, ini sangat tahu saya. Jadi ini contohnya. Nah ini masih tahu saya. Ini kalau saudara lihat detik.com aja banyak yang begini bahkan sekarang ya. Jadi sebetulnya kita ini hidup di zaman yang campur aduk semua ini. Apa saja ada, mau cari apa saja ada. Yang dari yang awal sampai yang belakang tuh semua ada. Jadi kalau secara ilmu pengetahuan itu okultisme itu studi tentang hal-hal batin. Kalau sains itu hal-hal lahiriah, ya, ramalan cuaca dengan awan dilihat. Tapi kalau okultisme itu sifat batinia di dalam. Itu tidak bisa diukur, tidak ada ukurannya. Kalau dunia pendidikan tuh kita belajar sampai mana ukurannya ada nilai. Tapi kalau okultisme tidak ada nilainya. Dia tidak punya metode standar untuk dapatkan pengetahuan. Ya, jadi itu sebabnya dia tidak ilmiah. Karena tidak ilmiah inilah ini merupakan pengalaman agama yang bersifat mistis. Jadi itu semuanya misteri, semua rahasia. Kenapa orang cari praktek okultisme? Nah ini sering terjadi begini ya. Ini yang okultisme saya cepatkan ya. Saya nanti bahas mistisisme yang lebih banyak. Faktor gereja dan bahkan Tuhan ya. Jadi pemahaman bahwa gereja biasanya kurang mampu memberikan solusi bagi masalah kehidupan yang pelik dan penuh ketidakpastian. Itu ada di Samuel pasal 28 ayat 5.
Jadi kalau kita mau jujur ya, Tuhan tuh sepertinya lambat dan tidak bisa ditebak. Bahkan dalam kondisi seperti ini, di semua dunia mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ini, Tuhan itu rasanya lambat. Ya, untuk mendapatkan vaksin aja kita mengandalkan semua sains yang luar biasa itu. Itu Tuhan seperti lambat, nggak bisa ditebak. Berdoa puasa zaman sekarang seolah-olah, tanda kutip ya, seolah-olah itu tidak ada gunanya. Seolah-olah. Nah, tawaran okultisme apa? Nah, ini tawarannya apa? Nah, saya tahu hal-hal tersembunyi dan solusi mengatasi kesulitan dan ketidakpastian hidup. Maaf ya, saya rasa kita sudah tahu ya berita-berita tentang ada orang yang menemukan vaksinnya, tapi waktu terbukti secara sains itu nggak berani, nggak mau buka semua, tapi mengatakan saya punya pengetahuan ini, ya ini pasti beres ini. Ya. Dia ada pengetahuan tersembunyi, tentang herbal ataupun apapun yang rasanya bisa mengatasi ketidakpastian pandemi ini. Kalau saya jadikan contoh ya, belum lagi kesulitan lain yang bisa dia tawarkan, saudara. Itu okultisme. Nah ini Alkitab bilang apa? Banyak Alkitabnya, saya lewatkan ya. Jadi Alkitab jelas sekali. Kalau okultisme jelas, jangan kamu berpaling pada arwah. Jangan pernah berpaling pada arwah atau kepada roh peramal. Jangan kamu mencari mereka dengan demikian menjadi najis karena mereka. Karena apa? Bukan karena mereka sesat saja, tetapi karena Tuhan Allah kita. Maka engkau jangan mencari itu. Nah, hukumannya jelas. Hukumannya juga jelas. Orang yang berpaling pada arwah atau roh peramal, yakni yang berzina. Ingat ya, ini berzina secara spiritual ya, karena sekali lagi okultisme itu bicara hal-hal spiritual, batinia yang orang nggak tahu. Yaitu kalau engkau berpaling pada arwah atau kepada roh peramal, yaitu yakni yang berzina dan bertanya pada mereka, aku sendiri yang akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Wah, ini perkataan yang sangat keras ya. Maka haruslah engkau menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu. Wah, ini kata-kata yang keras dari Allah. Tuhan itu kalau bicara tentang okultisme, kamu jangan pernah mencari yang lain. Nah ini masalah ya. Imamat 20 ayat 27 ya. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati. Bahkan hukumannya mati. Tuhan tidak main-main dengan orang yang menduakan dia. Ulangan 10 ayat 12 juga sama, saya percepat ya. Nah, demikian juga nanti kisah Saul di 1 Samuel 28. Ayat 3 sampai 25. Kisah Manasye juga sama ya. Terus teguran keras Nabi Yesaya kepada praktek okultisme, Yesaya 8 ayat 9 dan 19 ayat 3. Nah, jadi sebetulnya kalau bicara okultisme kita ada dua topik ya. Itu adalah pelanggaran serius atas kekudusan Allah. Ini sangat serius. Itu sangat serius. Pelanggaran atas ketergantungan kepada Allah. Saudara ya, ini zaman sekarang ini ketergantungan kita kepada sains itu mungkin sudah sangat tinggi, dan banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa kita semakin bergantung kepada sains lebih daripada kepada Allah. Manusia ingin menjadi Allah dengan tahu semua hal di masa depan. Pelanggaran terhadap iman kepada Allah yang kudus itu jelas. Konsekuensinya tidak ada yang lain. Konsekuensinya hukuman dari Tuhan langsung. Bukan dari disiplin gereja, tapi dari Tuhan langsung. Bahkan dalam perjanjian lama, hukuman mati atas perintah Tuhan. Sekarang nggak mungkin. Itu okultisme. Ya, itu secara umum itulah okultisme. Hari ini kita bicara topik kedua, yaitu bicara mistisisme. Mistisisme itu apa? Ini lebih hebat ya saudara. Nah, saya tunjukkan nanti. Nah, mistisisme itu sekarang jauh lebih hebat. Ini dari kata bahasa Yunani muo, artinya menutup mata atau mulut. Jadi dia seperti ini kondisinya. Ya, orang tutup mata, tutup mulutnya. Atau mueo ya. Yang kedua adalah pengertian mueo. Mueo itu artinya permulaan atau masuk ke dalam rahasia. Kata Yunani yang ada di Alkitab itu adalah mysterion, yaitu rahasia. Rahasia itu muncul 28 kali di PB. Dan semua nanti kalau kalian pelajari mysterion kata rahasia dalam perjanjian baru itu, nanti itu merujuk kepada Yesus Kristus. Ada nggak unsur mistis dalam Kristen? Ada, saudara ya, ada. Bukan tidak ada. Secara umum saya gambarkan saja ya.
Tidak mungkin sih kita hanya bicara mistisisme, okultisme di kebaktian orang percaya. Tidak mungkin ya, saudara, itu salah berarti. Nah, mistisisme itu apa? Kalau kita perhatikan maka mistisisme itu sekarang itu perjalanan mistisisme dari dulu sampai sekarang itu sudah bergerak jauh, saudara ya, jauh sekali. Jadi kalau kita menarik sebuah kesimpulan umum, sebetulnya itu adalah pengetahuan. Dan apa? Tidak hanya pengetahuan dan pengalaman pribadi, bahkan kesadaran atau tingkat keadaan kita, tingkat keberadaan kita, atau aspek realita yang di luar persepsi, di luar pikiran manusia, di luar persepsi manusia normal, termasuk pengalaman dan bahkan persekutuan dengan pribadi tertinggi. Secara umum, kenapa? Kita juga sama, di kekristenan juga ada. Kita disatukan di dalam Kristus, itu namanya pembenaran oleh iman. Kalau doktrin pembenaran oleh iman ya, nanti saudara tanya kepada Bapak Ibu sekalian, tanya kepada hamba Tuhan, nanti tahu ya. Itu ada namanya kesatuan, mystical union with Christ. Kesatuan dengan Kristus yang mystical. Bagaimana Tuhan dan manusia itu bisa disatu? Bagaimana dosa kita itu bisa dibersihkan sementara kita manusia berdosa? Yesus bagaimana bisa menjadi manusia 100%, menjadi Allah 100%? Nah itu mistis ya, itu mistis. Tapi secara pengertian inilah dia, pengetahuan atau pengalaman pribadi, kesadaran atau tingkat keberadaan atau aspek realitas di luar persepsi manusia normal, termasuk pengalaman bahkan persekutuan dengan pribadi tertinggi. Buddhis banyak ya, Buddhis banyak, di India banyak sekali ya, pertapa itu banyak sekali. Ya, Muslim ada, kaum sufi itu orang-orang yang berkaitan dengan praktek apa itu namanya kejahatan putih ya, itu ada ya, sihir putih. Waduh itu banyak sekali. Banyak ini sebetulnya ya. Kenapa sih? Tujuan mistisisme itu apa sih? Tujuan mistis itu apa sih? Mistisisme itu pengajarannya ya. Tujuannya apa? Tujuannya sebetulnya sederhana. Mereka mencari pembebasan dari ketidaktahuan melalui pemahaman akan tanda kutip kebenaran. Ini saya lupa kasih tanda kutip. Jadi mereka mencoba mencari pembebasan. Mereka tidak tahu ini. Jadi mereka tidak tahu situasi yang mereka hadapi, entah yang terlihat maupun yang, apalagi yang tidak terlihat, yang spiritual sana. Melalui pemahaman kebenaran yang mereka yakini melalui apa? Praktek-praktek yang mistis yang orang tidak tahu. Di dalam Kristen itu mencari tanda kutip penghiburan di dalam Tuhan. Nanti saya kasih contohnya ya. Ini mendapat penglihatan dan pengalaman bersatu, keadaan kerasukan dan sebagainya. Itu ada. Dapat penglihatan, dapat pengalaman bersatu dengan Allah, dengan yang pribadi tertinggi. Ada keadaan kerasukan. Banyak. Yang terakhir itu adalah apa? Mereka pada akhirnya mereka akan mengharapkan transformasi pribadi. Ya, mereka menjadi orang yang berbeda. Ya, mereka menjadi orang yang sangat berbeda, orang yang tingkat spiritualitasnya lebih tinggi, lebih hebat. Seolah-olah mereka adalah orang yang tanda kutip setengah dewa. Saudara ya, kenapa sih mistisisme itu penting? Kenapa? Karena jalan mistik itu adalah sebuah transendensi, sebuah pelampauan. Melampaui apa? Melampaui pikiran. Nah, jujur saja kalau kita melihat semua yang namanya mistis ya, itu melampaui pikiran, saudara. Melampaui waktu. Bisa menjelajah ke waktu yang kapan-kapan saja bisa. Dan bahkan melampaui seluruh dunia. Dia mencapai satu dimensi atau satu dunia yang sebenarnya tidak bisa ditebak. Ada di mana? Gak jelas. Kalau sains itu ada di Mars, semua ada di Jakarta Raya. Kalau ini tidak ada. Soalnya kalau kita lihat realita dunia kita sekarang ini, kita itu dunia yang sebetulnya lebih terhubung daripada sebelumnya. Bahkan sekarang lebih terhubung, saudara. Kalau dulu di sekolah sebelum PJJ itu tidak terhubung, saudara. Setelah selesai sekolah ya sudah, itu urusan orang tua. Ya, selesai kuliah saya dosen, jadi selesai kuliah itu mahasiswa urusan sendiri. Sekarang, itu lebih saling terhubung daripada sebelumnya. Ya, jadi pelajaran sekolah itu bahkan bisa sampai sore, sampai malam. Begitu banyak sampai akhirnya, banyak orang yang mengeluh, ini tugasnya malah tambah banyak ini PJJ.
Jadi kita lebih saling terhubung daripada sebelumnya. Dan kalau sudah saling terhubung, kalau kita mau jujur dia dengan negeri kita ini sekarang ini, itu hoax itu lebih banyak. Sering kita pakai kata hoax ya, sebetulnya hoax ya. Hoax itu lebih banyak. Berita buruk itu lebih sering dalam sehari kita dengar daripada yang kita bisa tanggung sebetulnya. Lihat saja WA group kita. Berapa banyak yang isinya itu penghiburan dalam Tuhan. Saya terus terang ya, di WA group alumni sekolah saya STTRI aja ya, itu sampai berkali-kali sampai diingatkan alumni STTRI Sekolah Teologi, kita ini hamba Tuhan. Kenapa postingnya itu menjelekkan pemimpin, menjelekkan si ini, kondisi menakutkan, semua posting, apa kurang itu? Baru kira-kira 3-4 bulan terakhir inilah ada pembaruan, mulai posting renungan-renungan pribadi mengenai kondisi. Itu real saudara, real. Jadi kalau kita mau jujur, kita lebih sering terima berita buruk dalam sehari daripada yang mungkin dapat kita tanggung. Sebetulnya berita buruk terlalu banyak tuh membuat kita jadi khawatir. Tapi kalau berita buruk begitu banyak, kalau kita bisa mengetahui secara mendalam ya, kalau saya bisa tahu secara mendalam bahwa segala sesuatu sebetulnya baik-baik saja, itu penting. Jadi kalau saya kondisinya buruk kali, tapi kalau saya tahu lebih mendalam bahwa segala sesuatu itu selalu baik-baik saja, itu jauh lebih penting. Disinilah mistisisme itu mendapat tempat, saudara. Disinilah mistisisme mendapat tempat, saudara. Menawarkan hal-hal rahasia yang kamu tidak tahu, saya tahu. Menenangkan kamu. Menenangkan banyak orang, termasuk orang percaya, saudara. Sebuah penenangan yang sebetulnya itu palsu, saudara. Kenapa palsu? Saya tunjukkan nanti ya. Jadi perhatikan ya, kondisi kita yang setiap hari itu dicekoki dengan begitu banyak kerisauan, tidak hanya dari orang-orang non-Kristen, dari orang percaya sendiri pun banyak sekali yang risau, saudara. Bukan hanya soal pandemi COVID saja, tapi semua konsekuensinya itu merisaukan, saudara. Kita saya bagian dosen saja, PJJ itu ribet sekali. Ngurusin semua itu, kalau mau jujur ya sangat mengkhawatirkan. Bagaimana saya bisa memastikan kerohanian daripada anak didik saya itu masih bisa dipantau dengan PJJ. Bagaimana sih spiritualitas pada masa jarak jauh ini? Semua harus jauh, semua harus lewat internet. Itu tidak mudah ya. Di sini sekali lagi dalam kondisi begitu banyak kerisauan yang bisa kita hadapi, mistisisme menawarkan sebuah solusi. Nanti banyak ya, jenis mistisisme banyak. Ada mistisisme pribadi, personal, bertapa, tenangkan hati. Sebetulnya semua baik-baik aja kok. Ya, semua fine-fine aja. Nanti ada mistisisme karena motifnya karena mengasihi orang. Jadi saya supaya bisa mengasihi orang dan supaya orang itu merasa dia tenang, saya menenangkan diri saya. Itu palsu, saudara ya. Bagi saya itu semua palsu. Ya, kita harus tahu. Jadi ada lagi nanti mistisisme komunal. Banyak, sangat banyak ya. Jadi itu kalau kita bicara studi mistik itu banyak sekali. Ya. Mistisisme kekosongan. Kosongkan dirimu dengan semua yang ada. Untuk apa dipikirin, cuekin aja, saudara. Nah, itu juga ada, itu Buddhisme banyak ya, jadi mengosongkan. Ya, jadi mistisisme dengan melihat image, saudara ya, image atau ikon. Nah, jadi ada mistisisme kasih juga ada, karena alasan mengasihi jadi mulailah. Itu tidak bisa dihindarkan bahwa orang Kristen juga ada, bukan tidak ada. Ya, jadi bagaimana dengan teologi mistisisme itu nanti minta tolong para hamba Tuhannya juga boleh. Ya, sebetulnya okultisme dan mistisisme itu adalah praktek untuk memperoleh pengetahuan yang bersandar pada dunia orang mati kalau okultisme. Tapi kalau mistisisme pada pengetahuan tersembunyi supaya untuk memuaskan keinginan kita menjadi Tuhan. Sebetulnya justru kondisi sekarang ini
tanpa disadari justru membuat kita manusia itu berusaha menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Dosa yang sama yang membuat Adam dan Hawa jatuh, sehingga meninggalkan Tuhan dan merasa ingin menentukan segalanya sendiri. Itu dia, saudara. Okultisme dan mistisisme adalah dosa sangat serius karena melanggar kekudusan Allah. Bukan melanggar etiket, bukan melanggar etika, tapi melanggar kekudusan Allah. Satu sifat yang tidak bisa ditiru bahkan oleh setan sekalipun. Allah yang kudus itu tidak bisa ditiru. Kalau terang, bisa, itu setan bisa meniru sebagai malaikat terang, tapi tidak ada yang bisa meniru kekudusan Allah. Kudus, kudus, kuduslah Allah itu tidak bisa ditiru. Tidak ada kudus, kudus, kuduslah setan, tidak ada sama sekali. Itu satu-satunya sifat yang tidak bisa ditiru. Dan okultisme dan mistisisme itu adalah dosa yang sangat serius yang melanggar kekudusan Allah dan melanggar iman kepada Dia, sehingga konsekuensinya adalah hukuman mati oleh Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik ya. Okultisme dan mistisisme bersifat menjebak. Sekali terperangkap, sulit atau bahkan tidak bisa keluar selain dari intervensi Allah sendiri. Saudara tahu, saya yakin kita semua mengerti apa itu perangkap. Perangkap tikus itu apa sih? Dikasih makanan, nanti pelan-pelan dia nggak sadar dia masuk, perangkat tikus masuk, udah dapat makanan nggak bisa keluar. Kecuali ada yang bukain dari luar. Itulah namanya okultisme dan mistisisme. Tidak ada intervensi Allah, nggak bisa keluar kita. Sama kayak orang yang memakai narkoba. Kalau sudah terjerat di dalamnya, tidak ada yang menarik dia keluar dan pisahkan dari komunitasnya. Nggak bisa keluar dia, nggak mungkin. Jadi tidak heran orang yang sudah direhab balik lagi, kalau tidak memulai komunitas baru tetap akan tersedot ke sana. Nggak bisa, saudara. Harus ada komunitas baru yang memang sudah baru. Realita kehidupan sekarang dengan masa depan, dan masa depan itu merupakan satu konteks yang membuat jebakan okultisme dan mistisisme menjadi lebih senyap dan halus. Saudara ya, jadi perhatikan ya, realitas kita sekarang ini dan masa depan yang semakin tidak pasti ini, dengan PJJ orang sulit sekali menebak masa depan akan seperti apa. Gak bisa ditebak, mau pakai rumus apapun gak bisa ditebak. Relasi sosial itu udah berubah total, sulit sekali tebak. Vaksin ada pun kenyataannya kita tahu bahwa tidak bisa lagi seperti dulu, gak bisa. Kalau nanti vaksin ketemu pun tetap aja virus itu sangat membahayakan. Di sini tawaran-tawaran yang sifatnya menyenangkan. Maaf ya, bagi mereka yang selama ini mencari kepuasan personal, eksotisme personal dengan seolah-olah bisa punya pengalaman tertentu dengan Tuhan kalau dalam kekristenan. Banyak gereja lakukan itu, saudara. Dari dulu pun sudah melakukannya. Bagi saya itu adalah eksotisme palsu. Satu kesenangan yang sebetulnya itu hanya di permukaan. Tidak ada Tuhannya, saudara. Tanpa kepekaan kepada firman Tuhan yang benar, sangat mudah bahkan bagi kita orang percaya terperangkap ke dalam jebakan okultisme dan mistisisme. Mudah, saudara. Kita sangat mudah mencari sesuatu yang sifatnya itu menyenangkan sementara. Wah, tenanglah. Ada ini tenang, ada ini tenang, ada itu tenang. Sudah. Kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sudah terjebak dalam apa? Ke dalam satu perangkap yang nanti membuat kita akhirnya melupakan siapa Allah kita yang kudus itu. Saudara, dengan kondisi seperti ini peran gereja itu justru jauh semakin penting daripada sebelumnya. Saya tunjukkan ya, saudara. Bagaimana mengatasi jebakan ini? Kalau ada tawaran yang sifatnya menyenangkan di luar sana, saya yakin herbal immunity, waduh itu sangat terkenal, saudara ya. Saya grup di keluarga, saya ada grup yang mereka dengan orang-orang yang non Kristen ya, itu ada banyak, saudara ya, tawaran-tawaran itu banyak sekali. Kalau kita mau jujur, ada nggak sisi mistisnya? Banyak, saudara, sebetulnya. Bukan hanya soal sains saja, bukan hanya soal herbal saja, tapi ada nggak? Ada, saudara.
Semua semangat di baliknya apa sih? Menawarkan sesuatu kepada semua orang supaya bisa tenang. Supaya bisa tidak usah khawatir dengan realita yang ada ini. Karena ada sesuatu yang kamu tidak tahu. Herbal immunity itu apa sih? Bisa diteliti? Bisa. Bahkan maaf ya, orang yang terjebak dalam namanya mistisisme itu kalau ditunjukkan selesai itu bahwa itu tidak ada apa-apanya pun tetap saja dia rasa ya nggak ada salahnya dicoba. Bayangkan. Jadi dunia dimensi kebatinan, dimensi kerohanian yang tidak dilihat orang itu ada, saudara. Di dalam diri manusia itu selalu ada. Kalau kita baca kitab Efesus, cari latar belakangnya itu ada. 5.000 kitab sihir itu dibakar di Efesus. Waktu Paulus memberitakan Injil. Isinya apa? Yaitu. Kalau tanya bagaimana mengatasi? Tidak ada yang lain. Iman kepada Yesus Kristus. Iman yang menyelamatkan itu. Itulah yang sanggup mengatasi jebakan okultisme dan mistisisme. Tidak ada yang lain, saudara. Kenapa? Karena iman di dalam Yesus Kristus itu adalah iman kepada pribadi, bukan kepada apa, bukan pada pengetahuan apa, bukan kepada pengalaman apa, bukan pada pengalaman siapa, tetapi iman kepada pribadi yang membuka semua rahasia Allah. Perhatikan ya. Jadi hanya satu pribadi yang sanggup membuka semua rahasia Allah yang selama ini kita tidak tahu. Itu yang Paulus beritakan. Itu sebabnya iman kepada Yesus menjadi satu-satunya kunci untuk kita lepas dari semua jebakan okultisme dan mistisisme. Tidak ada yang lain. Karena itu satu-satunya pribadi yang bisa membawa kita langsung menghadap kepada Allah. Memutuskan semua hambatan yang ada. Masih ingat waktu Yesus mati dan tirai yang membelah antara kudus dan ruang maha kudus itu terbuka. Padahal kalau masuk ruang maha kudus itu mati urusannya. Karena ada Tuhan di sana. Tapi Yesus adalah satu-satunya pribadi yang sanggup membuka semua rahasia dan membuat kita langsung datang kepada Bapa tanpa kita mengalami kematian. Bertekun dalam pengajarannya berpusat kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Kalau kita mau jujur ya banyak, maaf ya saya harus terus terang katakan, banyak gereja di luar sana, saya yakin tidak ada di sini. Mereka bertekun dalam pengajaran, tetapi tidak berpusat kepada Tuhan kita. Berapa banyak khotbah yang akhirnya meninggalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan? Berapa banyak khotbah yang akhirnya membuat semua hanya pelajaran moral biasa. Penting nggak? Penting. Tapi pelajaran moral semata-mata itu tidak betul-betul akan membuat kerohanian kita bertumbuh. Kita menjadi orang baik, iya. Tapi tidak pernah membuat kerohanian kita bertumbuh. Tidak pernah membuat kepekaan kita kepada Tuhan itu semakin bertumbuh. Itu sebabnya, perhatikan ya, pada waktu di mana kita ada di ruang yang sekarang ini tidak lagi terbatas oleh ruang seperti ini. Kita ada di mana saja, justru tekun pada pengajaran berpusat pada Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu justru semakin krusial. Komunitas hidup orang percaya jadi dasar yang paling penting keluar dari jebakan okultisme dan mistisisme. Kita harus tahu bahwa kita orang percaya, gereja adalah satu kumpulan orang yang sudah dibarukan oleh Tuhan kita. Supaya kita sungguh-sungguh terlepas dari hidup kita yang lama dan sekarang hidupmu hanya berpusat kepada Tuhan itu. Tuhan kita itulah pusatnya kita, itulah kehidupan baru yang kita bangun di dalamnya. Jadi kita meninggalkan semua yang lama. Itulah gereja. Di masa dimana kita tidak bisa bersekutu secara fisik, lalu seperti apa koinonia yang sesungguhnya ini? Disitulah kerohanian kita diuji. Apakah kita masih peka? Apakah masih punya kerinduan untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau bicara? Nah, kita tahu semua itu rekaman, ada yang live, saudara. Tapi disitulah ujian kerohanian kita. Apakah kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mendapatkan suatu koinonia
persekutuan orang percaya. Satu komunitas hidup orang percaya menjadi dasar yang paling penting untuk kita bisa keluar dari jebakan mistisisme terutama. Yang sebetulnya merupakan bagian dari keberdosaan kita. Untuk menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Mari kita jujur ya. Apakah dengan kondisi seperti ini kita masih menjadi sebuah komunitas orang percaya? Apakah kita masih bisa berkoinonia, bersekutu dengan sesungguhnya? Tidak mudah loh, saudara. Bagi mereka yang anak-anak milenial mungkin no problem ya. Bagi kita yang saya umur 50, hampir 50 ya. Gak mudah saudara ya. Apa artinya koinonia dengan orang-orang yang tidak bisa bertemu? Sampai sekarang tidak jelas kapan kita mau duduk seperti ini. Ramean gak bisa. Oleh karena apa? Oleh karena pengharapan setiap orang percaya, pengharapan kita di dalam Tuhan itu pasti. Tidak perlu kita pengetahuan baru. Apa yang kita dapatkan di dalam Kristus yaitu kemuliaan Allah itu adalah pasti. Tidak ada rahasia untuk hal keselamatan dan kemuliaan kita kelak. Tidak ada. Bahwa dunia itu tidak bisa ditebak, memang tidak bisa ditebak. Realita hidup di dunia itu tidak bisa ditebak. Diprediksi dalam pengertian secara matematika bisa, secara sosial bisa, tetapi tidak betul-betul bisa diprediksi 100%. Tapi kemuliaan setelah dari dunia ini, kemuliaan kita kelak itu pasti. Pengharapan kita itu pasti. Tidak ada rahasia untuk keselamatan, tidak ada rahasia baru untuk keselamatan. Keselamatan hanya iman di dalam Yesus Kristus, Anak Allah yang sejati. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah yang membuat kita mampu menjalani semua ketidakpastian di dalam dunia ini. Itu sebabnya Nabi Habakuk, sekalipun semuanya rusak, hancur, dunia itu seperti perang dunia ke-7 kalau bisa diandaikan. Kalaupun kebun anggur tidak berbuah, tetapi aku tetap akan di dalam Tuhan. Orang benar akan hidup oleh karena dia percaya kepada Allah. Bukan mencari pengetahuan apa lagi, tidak perlu saudara. Tidak perlu ada harus eksotisme tertentu, membuat kita merasa puas atau bahasa psikologinya katarsis, bisa mengeluarkan semuanya itu supaya lega. Ya cukup itu. Kemuliaan yang kita kerjakan. Itu sebabnya kalau kita mau mengatasi jebakan okultisme tidak bisa sampai kepada pengharapan saja yang kita punyai, tapi sampai kepada apa? Mengerjakan keselamatan kita. Kerjakanlah keselamatanmu. Engkau sudah selamatkan. Dengan satu peristiwa yang sangat hebat, Yesus mati bangkit. Kenapa tidak mulai memberitakan itu? Dengan kondisi sekarang ini. Gak ada pengharapan? Mari datang kepada Tuhan. Supaya hatimu sungguh-sungguh ditenangkan oleh Dia, bukan oleh apa. Tetapi oleh Dia yang sanggup menyerahkan engkau ke dalam neraka. Kerjakan keselamatan kita dengan hati yang takut dan taat kepada Allah. Serahkanlah seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Juru Selamat. Bukan dalam pengetahuan, bukan dengan vaksin. Vaksin menolong betul, melegakan sementara betul. Tapi sebetulnya serahkanlah yang benar adalah serahkanlah seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Juru Selamat kita. Sehingga pada waktu kita mengalami kesulitan yang paling sulit pun dalam dunia ini, kita tidak pernah akan kehilangan iman kita. Dan kita tidak pernah akan terseret, terjebak ke dalam apa? Tawaran-tawaran hal-hal yang sebetulnya sifatnya itu tidak, maaf ya, hanya fenomena. Sampai di dunia ini saja. Saya tutup dengan pembacaan firman Tuhan ini ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini Paulus katakan pada jemaat Filipi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada apa? Kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya bersyukur kebaktian doa seperti ini masih terus dikerjakan, saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, perhatikan ya, damai sejahtera Allah, bukan pengetahuan apapun, tapi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Semuanya itu tidak ada di luar Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bukankah seharusnya pikiran kita itu dipenuhi oleh pikiran Allah? Bukankah sebetulnya hati kita itu selalu dikuasai oleh Allah? Bukankah waktu kita semua itu adalah milik Allah? Dan seluruh dunia ini adalah milik Allah, yang pada akhirnya akan Allah serahkan kepada kita di dalam iman kepada Yesus. Maka hiduplah di dalamnya, tidak ada yang lain. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, sekali kami datang kepadamu di tengah-tengah dunia yang kacau, yang sungguh semakin tidak pasti ini. Entahkah secara ekonomi, politik, secara kesehatan, secara apapun semuanya tidak ada pasti. Maka Engkau tolong kami supaya kami sungguh-sungguh semakin sadar dan sungguh-sungguh mengarahkan hidup kami, mata kami, hati kami tertuju kepada Engkau Yesus Tuhan kami, dan bukan kepada apa, bukan pengetahuan apa, bukan kepada hal-hal yang sifatnya fenomena, tetapi kepada pribadi yang sudah menyelamatkan kami dalam iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Ya Allah, dengarkanlah kami ya Bapa. Janganlah Engkau tinggalkan kami. Biarkanlah kami semakin hari semakin menikmati persekutuan yang sesungguhnya, tidak hanya dengan Engkau ya Allah, tapi juga dengan sesama orang percaya. Di dalam realita kami harus beribadah tanpa bertemu secara langsung. Tapi kami yakin bahwa koinonia kami itu adalah koinonia yang sejati, yang dibangun di dalam iman pada Yesus, yang membuat kami terhindar pada jebakan tawaran semua kelegaan-kelegaan sifatnya sementara, yang justru menarik kami keluar dari Allah. Tolong kami, dengarkanlah kami ya Bapa, oleh karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.